Nafkah batin itu yang dirasakan. Jadi nafkah batin betul salah satunya adalah berhubungan biologi suami istri, tapi nafkah batin juga bisa salah satunya berupa rasa tenang, rasa nyaman, rasa aman. Itu nafkah batin tuh. Allah Subhanahu wa taala meminta agar para suami ini mempergauli pasangannya dengan baik. Jadi termasuk salah satu di dalamnya adalah nafkah batin. Misalnya menenangkan hati istri ketika istri sedih. Jadi kalau istri lagi nangis, kan banyak suami-suami ketika istri nangis nggak peduli sama air mata istri gitu, ditinggal tidur misalnya. Atau istrinya lagi sedih, istrinya lagi nangis, apa sih gitu doang nangis. Atau kalau istrinya lagi mau curhat, apa sih gitu doang jadi masalah, ngomongin orang terus misalnya. Istri perlu didengerin. Itu juga termasuk itu nafkah batin. Ya? Berarti nafkah batin itu tidak hanya dalam konteks, mohon maaf ya, berhubungan suami istri, tapi komunikasi yang lembut, yang perhatian, ya itu juga. Para suami wajib. itu penting banget loh. Kadang-kadang istri itu kadang-kadang ya nggak perlu solusi sih, tapi perlu didengerin. Betul. Zolim, hati-hati karena istri-istrinya nanti akan merasa nggak punya tempat untuk cerita, nggak punya tempat untuk bersandar, akhirnya nanti lari kepada orang lain yang mau mendengarkan. Maka hati-hati dengan itu. Termasuk juga ketika suami memberikan nasihat-nasihat kepada istrinya, perhatian-perhatian gitu ya, kata-kata yang menenangkan, menenangkan, itu semua adalah nafkah batin, teman-teman semua, yang menjadi kewajiban suami kepada istri. Kita tuh punya grup family ya sebenarnya, dan setiap hari obrolannya, grup family itu aku, adik-adik, ibuku, sama suami-suami kita gitu kan. Di family group itu berbincang biasa aja gitu. Kemudian di hari itu juga kita ada bukber, ya datang juga, ya datang kan, kita ada bukber di pesantren, besoknya kita ada bukber lagi, datang juga. Jadi pas ngeliat ini paling cuma nanya, ini apa deh? Bukan aku yang nulis katanya. Aku nggak tahu tuh, maksudnya tulisan itu bukan dia yang nulis, dan aku nggak perlu nanya-nanya lagi karena menurutku kita pasti akan bilang pasti setiap rumah tangga ada ritualnya lah, nggak mungkin nggak ada. Itu udah aku sampaikan dari awal sebelum nikah gitu. Jadi tetap terus bergandengan tangan, apalagi keduanya adalah seorang public figure yang mungkin nanti ada omongan di sana, omongan di sini. Sepanjang komunikasi kalian berjalan dengan baik, semuanya baik-baik aja. Ria Ricis dan Tuku Rian lagi-lagi kena sentil dalam konten ceramah Oki Setiana Dewi yang beredar di media sosial. Kali ini kakak dari sang YouTuber membahas nafkah batin dari suami ke istrinya. Dalam konten yang dibagikan akun gosip @lambedanu pada hari Minggu, terlihat Oki Setiana Dewi sedang menjadi bintang tamu acara talk show Rumpi. Ustazah, apa yang harus kita lakukan kepada suami yang tidak pernah memberikan nafkah batin kepada istri? Tanya Fanny Rose selaku host membacakan pertanyaan warganet. Oki Setiana Dewi pun terkekeh mendengar pertanyaan itu dan menegaskan bahwa jawaban dari dirinya tidak ditujukan untuk siapapun. Oki Setiana Dewi menjabarkan bahwa ada dua nafkah, yakni lahir dan batin. Bentuk dari kedua nafkah itu juga berbeda. Nafkah lahir berupa kebutuhan utama dalam hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Sementara batin menyangkut kebutuhan psikis. Nafkah batin itu apa? Tentu selain biologis suami istri, ada juga nafkah batin itu adalah perhatian. Kalau istri mau curhat didengerin, sambungnya. Kalau komunikasinya nggak lancar, khawatir kemana-mana nggak lancar. Maka carilah pasangan yang kira-kira kalau kita ngobrol, kita bisa nyambung, bisa jadi sahabatnya kita, saran Oki Setiana Dewi. Menurutnya langkah pertama yang perlu dilakukan ketika nafkah batin tidak terpenuhi adalah komunikasi antara sang suami dan istri. Pernyataan Oki Setiana Dewi itu pun dikaitkan dengan pengakuan Tuku Rian dalam video klarifikasi usai bercerai dari Ria Ricis. Tuku Rian mengungkapkan bahwa gairahnya hilang karena merasa tertekan dengan kemauan Ria Ricis. Belum lagi ia harus membayar cicilan dengan jumlah besar setiap bulannya. Saya tidak bisa mengomunikasikan perasaan tertekan saya karena saya harus mengikuti kemauan istri. Itulah mengapa saya hilang gairah, karena batin saya tertekan dan cenderung tidak dihargai segala sesuatu yang sudah saya berikan, ucap Tuku Rian dengan wajah sedih. Kewajiban suami kepada istri. Kita tuh punya grup family ya sebenarnya, dan setiap hari obrolannya, grup family itu aku, adik-adik, ibuku, sama suami-suami kita gitu kan. Di family group itu berbincang biasa aja gitu. Kemudian di hari itu juga kita ada bukber, ya datang juga, ya datang kan, kita ada bukber di pesantren, besoknya kita ada bukber lagi, datang juga. Jadi pas ngeliat ini paling cuma nanya, ini apa deh? Bukan aku yang nulis katanya. Aku nggak tahu tuh, maksudnya tulisan itu bukan dia yang nulis, dan aku nggak perlu nanya-nanya lagi karena menurutku kita pasti akan bilang pasti setiap rumah tangga ada ritualnya lah, nggak mungkin nggak ada. Itu udah aku sampaikan dari awal sebelum nikah gitu. Jadi tetap terus bergandengan tangan, apalagi keduanya adalah seorang public figure yang mungkin nanti ada omongan di sana, omongan di sini. Sepanjang komunikasi kalian berjalan dengan baik, semuanya baik.